Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kimia. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi kimia dengan cara sederhana. Sebelum kita masuk ke penyetaraan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan zat yang bersifat tetap dan terbentuk zat baru. Ya, seperti yang semester yang lalu kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sehingga reaksi kimia itu masuk adalah perubahan kimia karena sifatnya tetap dan terbentuk zat baru. Contohnya adalah besi berkarat. Besi berkarat ini adalah contoh reaksi kimia. Kenapa? Karena besi yang berkarat yang bentuknya warnanya kuning itu tidak bisa kembali lagi menjadi besi seperti semula. Artinya terbentuk zat baru. Nah, apa saja yang merupakan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Yaitu satu, terbentuknya endapan, kemudian terbentuknya gas, terjadinya perubahan warna, serta terjadinya perubahan suhu. Prinsip penyetaraan reaksi kimia yang menjadi prinsip penyetaraan atau persamaan reaksi kimia itu adalah hukum kekekalan massa atau Lavoisier, hukum Lavoisier. Kenapa hukum Lavoisier? Karena yang menemukan adalah Bapak Lavoisier. Nah, apa bunyi dari hukum kekekalan massa? Yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Sehingga kalau kita simpulkan atau kita artikan bahwa jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, kemudian di dalam reaksi kimia itu kita cantumkan fase atau wujud zat. Nah, ada berapa fase di dalam reaksi kimia? Yaitu satu, solid. Solid itu dilambangkan S kecil, artinya padatan. Kemudian gas, G kecil itu wujudnya adalah gas. Kemudian aqueous, lambangnya adalah AQ, A besar, A kecil, Q kecil. Itu artinya larutan. Kemudian liquid, lambangnya L kecil, itu artinya cairan. Nah, kemudian istilah yang terdapat dalam persamaan atau penyetaraan reaksi kimia itu ada istilah yang kita kenal reaktan atau pereaksi. Itu adalah zat sebelum reaksi. Sebelum reaksi itu ditandai dengan sebelum panah. Kemudian produk atau hasil reaksi itu sama dengan zat sesudah reaksi. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan setelah panah. Kemudian ada lagi istilah koefisien, itu adalah jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Kemudian ada lagi istilah indeks. Indeks itu adalah jumlah atom dalam satu molekul. Nah, ini contoh persamaan reaksi kimianya anak-anak. Di sini Bu Mila contohkan persamaan reaksinya itu yaitu Al2O3 S yang saya lingkari warnanya krem ini menandakan fase atau wujud zatnya. Tadi S itu adalah wujud zatnya adalah solid atau padatan. Kemudian HCl yang saya lingkari ini warna krem Aq ini menunjukkan wujud zatnya. Artinya wujud zatnya adalah larutan. Kemudian ini setelah panah. Nah, ini panah. Setelah panah ini ada AlCl3. Saya kurung warna saya lingkari atau saya kurung yang saya lingkari warnanya krem ini Aq, artinya wujud zatnya adalah larutan. Kemudian H2O, kemudian saya lingkari krem ini L, artinya liquid, artinya itu adalah cairan wujud zatnya. Jadi yang saya lingkari ini, yang saya lingkari warnanya krem ini menunjukkan fase atau wujud zatnya. Kemudian ada yang saya lingkari warna merah. Ini yang saya lingkari warna merah 6, ada 2, ada 3, itu adalah koefisiennya. Menunjukkan koefisiennya. Di sini berarti ada 6 molekul HCl. Di sini berarti ada 2 molekul AlCl3. Kemudian di sini ada 3 molekul H2O. Jadi yang saya lingkari merah-merah ini namanya koefisien. Nah, reaktannya mana? Nah, reaktannya itu ditandai sebelum panah. Ini sebelum panah itu ada Al2O3. Di sini Al2O3. Sebelum panah juga ada HCl. Nah, ini HCl.
Ini HCl, ini namanya reaktan sebelum reaksi. Kemudian produknya itu setelah panah, yaitu situ kalau kita lihat kita temui adalah AlCl3. Yang kedua adalah H2O. Itu merupakan produk ditandai setelah panah. Nah, itu contoh persamaan reaksi kimia serta penjelasannya. Nah, untuk penyetaraan reaksi dengan cara sederhana, ini misalnya saya punya reaksi N2 ditambah H2 panah atau menjadi NH3. Langkah kalian adalah kalian tulis dulu sebelum reaksi, kalian tulis sebelum reaksi itu sebelum panah. Kemudian sesudah reaksi setelah panah kamu tulis seperti ini. Nah, di sebelum reaksi itu kamu temui atom apa saja, ini huruf besarnya. Nah, kita tulis di situ ada atom N. Kita huruf kecil aja, atom N. Nah, atom N. Di sini juga kita tulis, di sini juga ada atom N. Di sini ada atom N. Atom N. Kita tulis atom N-nya. Nah, di sini atom N. Kita lihat sebelum reaksi di sini kita lihat berapa jumlahnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada angka 2, berarti jumlah atom sebelum reaksi di sini adalah 2. Nah, itu harus sama dengan sesudah reaksi. Nah, panah ini kita ganti dengan sama dengan. Nah, di sini ternyata jumlah atom N-nya ini, N-nya di sini kalau kita lihat jumlahnya adalah 1. Tidak ada angka di sini setelah N besar, ada angka, berarti jumlahnya 1 N-nya. Nah, supaya sebelum dan sesudah reaksi atomnya sama, maka kita lihat di sini ada angka atom N2, di sini atom N1. Nah, supaya sama, kita kalikan silang. Yang 2 ini kita kalikan 1. Ya. Yang 1 ini kalikan 2. Sehingga kalau kita hitung 2 kali 1 jumlahnya hasilnya 2. Ini sama dengan 1 kali 2. Jadi atom N sebelum reaksi 2 kali 1 itu jumlahnya adalah 2. 1 kali 2 ini jumlahnya 2. Jadi sama. Ini 2 kalikan 1. Nah, ini 2 kalikan 1, maka 2 dikalikan 1. Dikalikan yang mana? Taruh di mana, Bu? Taruh di depannya. Taruh di koefisiennya, angka di depan ini. Jadi 2 dikalikan 1. Yang ini taruh mana, Bu? Tadi kan awalnya 1. Berarti kalikan 2. Kita tandai aja. Ini tadi awalnya 2. Ini satunya yang dikalikan. Kita pakai yang warna kuning misalnya. Oh, nggak kelihatan. Kita pakai warna yang ini aja. Nah, ini yang dikalikan 1. Nah, sama. Ini tadi 1 dikalikan 2. Nah, supaya ada perbedaannya. Yang ini berarti dikalikan berapa? Yang ini warna beda ini. Berarti taruh mana? Taruh depannya 2 di sini. Nah, seperti itu. Maka kalau kita lihat ini 2 dikalikan 1. 2 kalikan 1. Artinya dikali anak-anak. Sebentar Bu Mila kasih ini. Nah, ini artinya 2 dikali 1. Sebentar. Ini 1 kali 2 untuk yang N. Nah, ini N. Nah, kalau yang ini artinya 2 dikalikan 1 sama. Ini 1 kalikan 2. Nah, jadi jumlahnya sama. Ini N-nya 2, ini juga N-nya 2. Kemudian setelah itu, sebelum reaksi, setelah N ada atom H. Atom H kita kembalikan warnanya hitam ya. Ada atom H. Sini kita tulis aja atom H. Sama dengan ya. Sama dengan nah, di sini berapa? Ini sama dengan atom H juga ya. Nah, baru kita lihat jumlahnya. Sebelum reaksi ternyata ini ada angka 2. 2 dikalikan 1 di sini. Karena ada angkanya, tetap ini 1 nilainya. Berarti 2 dikalikan 1 ada 2 di sini.
sama dengan. Nah, kita tulis sama dengannya. Sini ada berapa H di sini? Nah, H di sini kan 3. 3 dikalikan depannya. 3 kalikan 2. Jadi menentukannya. Nah, untuk H di sini. Sebentar. Ini 3 dikalikan 2. Kita pakai yang ini aja. Nah, 3 dikalikan 2 di sini untuk H. 3 dikalikan 2 atau 2 dikalikan 3, 2 yang depan. Ini koefisiennya. Ini namanya koefisien angka di depannya ini. 2 dikalikan 3. Kita tulis di sini. 2 dikalikan 3. Nah, ini berarti kalau begitu, ini jumlahnya ada 6 ya. Ini ada 2. Nah, supaya sama, ini 2, ini juga 6, maka yang ini itu kalikan 3 supaya jadi 6. Yang ini kalikan berapa, Bu? Yang ini kita kalikan 1 supaya tetap kita pakai kurung ya. Ini jumlah yang awal. Kita pakai kurung, ini jumlahnya yang awal 6. Dari mana 6? 2 kali 3 ini. Nah, ini dikalikan 3. Supaya sama. Ini kan awal seperti ini anak-anak. 2. Jumlah atom H-nya di sini 2. Ini 2 kali 1 kan? 1 atau kali 2. 1 kali 2 lah ini. Ini tidak ada koefisiennya, dianggap 1. 1 kali 2. Nah, 1 kali 2. Di sini H-nya adalah 2 dikalikan 3. Jumlahnya 6. Nah, supaya ini sama jumlahnya, maka yang sebelah sini itu adalah dikalikan 3 supaya sama dengan 6. Dikalikan 3. Dikalikan 3. Dikalikan 3. Nah, ini saya tandai lagi yang berbeda warna. Kalikan 3 yang ini. Nah, supaya tetap 6, ini 6, ini tetap 6 ya, tetap dikalikan 1. Nah, kalikan 1. Jadi nilainya tetap 6. Kita tandai aja dengan tanda yang berbeda. Nah, dikalikan berapa tadi? 3. Taruh mana 3-nya? Taruh depan. Kalau dikalikan. Nah, taruh depan. Nih, taruh depan. Ini taruh mana? Ini karena tetap 1, tidak usah kita taruh. Nah, tetap sama. 1 ini tetap aja tetap. 1 kan tidak usah ditulis di sini. Jadi jumlahnya akan setara. Di sini kalau kita cek lagi N itu 2 kali 1 adalah 2. Kalau di sini juga sama. Ini 1 kali 2 ya. Atau 2 kali 1 sama lah ini. Boleh ini. 2 kali 1. 1 kali 2 boleh. Ini yang pengalinya taruh depan ini ya. 1 kalikan 2. Ya, 1 kali 2 ini pengalinya. Berarti ini 1 tetap, ini 2. Kemudian atom H awalnya itu 2. Awalnya 2. Atom H itu awalnya 2. Kemudian dikalikan 3. Hasilnya 6. Ini 2 kalikan 3, 6. Kemudian sebelah sini juga sama. 3 kalikan 2, 6. Jadi reaksi di atas setara. Jadi begitu. Jadi atom N awalnya 2, di sini 1 awalnya, ini 1 hitam. Maka supaya sama, yang 2 kalikan 1 ini 1, yang atom N di sini yang 1 dikalikan 2 taruh di sini depan ini, warnanya beda. Nah, di sini. Ini warnanya beda. Kemudian atom H awalnya adalah 2 di sini. Kemudian di sini adalah 6. 2 kalikan 3. Di sini kan sudah ada 2. 2 kali 3, 6.
Supaya sama, maka 2 ini kita kalikan 3. Ini. Maka akan ini 2 kali 3, 6. Ini juga sama, 3 kalikan depannya 2, 6. Jadi ini hanya 6, ini hanya 6. N-nya adalah 2 kali 1, 2. Ini juga 1 dikalikan 2 adalah 2, sama. N-nya 2, ini 2. Jadi yang koefisien itu akan dikalikan dengan jumlah atom masing-masing ya. Kalau di sini 2NH3 berarti ada berapa ini jumlah atom N-nya? Ini N-nya 1 dikalikan depannya 2, hasilnya 2. Ini hanya 3 kalikan depannya kali 2 berarti 6 hanya. Ini hanya berapa? 2 kalikan depannya juga 3. Berarti 6. 6 dan 6 hanya sama. Maka persamaan reaksi di atas sudah setara. Demikian anak-anak penyetaraan reaksi dengan cara sederhana. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Classroom. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, bisa didiskusikan dengan Bu Mila secara WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.